Goyangan Pak Muldoko ke Demokrat kan ya tidak pernah berhasil loh. Iya Pak Muldoko, maaf loh ini menurut saya loh ini tidak pernah berhasil kan. Nah Mas Ahaye tidak perlu khawatir. Lah apa orang kepercayaan Anda malah tidak membantu jenengan mau kerja sendiri atau malah nakut-nakutin malah buah penjenengan itu loh. Atau karena Pak Muldoko itu jenderal dan panjenengan mayor secara struktural, secara historis tetap harus hormat. Ini membuat jenengan ngeper ya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di ngomongin tentang politik, ngompol. Sekali lagi ngompol. Kalau dengar ngompol itu berarti jangan macam-macam loh pikirannya. Ya ini, sebelum saya mau ngerasani beberapa politisi, saya mengucapkan selamat untuk saudara saya umat Kristiani yang hari ini merayakan Jumat Agung, ya, perjamuan kudus seluruhnya. Tetap sehat, tetap bahagia, selamat beribadah. Kembali saya mau ngerasain ini ngerasain Mas Ahaye lagi. Maaf ya Mas Ahaye, oh ini biar jenengan tambah keren nanti. Nah kemarin itu Mas Ahaye kan agak meradang itu, nadanya agak marah itu. Gegara Demokrat kembali digoyang isu akan kembali diambil alih oleh Pak Muldoko. Ingat kan kejadian utrek-utrekan itu, rebutan partai itu. Nah, jika biasanya playing victimnya ke diri dan kelompoknya, kali ini yang disebut sebagai korban adalah koalisi perubahan. Lagi-lagi koalisi perubahan. Orang bilang, oh Pak Begawan ini nggak bosen ya ngerasani koalisi perubahan. Ya enggak apa-apa. Biar semua paham itu. Nah, Mas Ahaye meyakini upaya Pak Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali atas perkara pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB alias Kongres Luar Biasa di Deli Serdang sana ditujukan menjegal koalisi perubahan atau menggagalkan mereka bertarung di Pilpres 2024. Kontestasi yang nanti agak gayeng ini Pilpresnya inilah. Maksudnya gimana? Mas Ahaye ini maksudnya maunya gimana nih kalau agak meradang, agak marah? Apa mau cari teman buat menghadapi Pak Muldoko gitu? Lah apa Mas Ahaye takut menghadapi Pak Muldoko? Enggak, ini dalam perpolitikan enggak masalah ini. Oh, politik itu kan dinamis Mas, enggak masalah tuh. Kalau memang benar ada data komplit, tidak perlu takut Mas. Hadapi. Ya, semua warga punya hak yang sama di depan hukum. Baik Pak Muldoko maupun yang lain itu. Makanya dihadapi sendiri saja. Ada satu keanehan di sini Mas, yang menurut Om Begawan loh ini. Mas Ahaye kan ngeklaim kalau Pak Muldoko mengajukan peninjauan kembali. Lah kok malah Mahkamah Agung, pihak yang punya hak mengkaji keputusan itu malah belum menerima. Kelihatannya gitu loh. Ini kata Humas MA loh ini, Pak Soeharto itu mengatakan gitu, tidak menemukan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pak Muldoko. Nah ini yang benar yang mana ini? Tidak mengajukan peninjauan kembali, oh. Dikira gitulah. Kenapa Mas Ahaye sudah yakin ada peninjauan kembali dari Pak Muldoko? Apakah ada penyusup di kubu KLB sehingga rencana mengajukan PK sudah bocor duluan? Ada yang adu-adu ini. Atau Pak Muldoko hanya menggertak gitu loh. Nah, ini TNI loh, ini mantan TNI jenderal itu. Atau informasi itu untuk menguji adakah informan Mas Ahaye di kubu KLB. Cekson, kalau bahasa politiknya itu. Nah, menarik ini menarik. Kalau di kubu KLB ada informan, masa mantan jenderal bisa disusupi informan? Nggak mungkin. Oh, intelijennya kan harusnya sudah valid gitu loh. Jika memang info valid tersebut didapat dari informan, mengapa Mas Ahaye tidak mengkonfirmasi dulu ke Mahkamah Agung sebelum menggelar jumpa pers? Mana kan salah paham kalau nggak
cocok nggak met itu kan bisa salah paham Mas, masyarakat jadi bingung loh. Atau isu itu sengaja dinaikkan jelang pembebasan Mas Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat yang kena masalah dulu. Ini mantan ketua umum Demokrat yang tersandung kasus Wisma Atlet Hambalang loh itu. Tahu kan, Atlet Hambalang yang sekarang masih mangkrak tingkat dewa itu. Tidak menutup kemungkinan begitu. Alasannya jelas dan lumayan cerdas. Karena kubu Mas Ahaye jauh lebih mudah menghadapi kubu KLB yang tidak punya dasar hukumnya. Nah, dibandingkan mesti menghadapi cerita yang bakal disampaikan Mas Anas nanti. Wah, itu kalau yang diceritakan Mas Anas bisa gulung koming semua ini. Nah itu dampaknya bisa kemana-mana. Iya, bisa kemana-mana kalau Mas Anas itu sudah, wah itu bisa kemana-mana. Termasuk Mas Ahaye. Itu bisa gagal jadi bakal cawapres loh kalau tidak dihadapi dengan penuh kecerdasan, ketenangan, kebenaran. Ini harus siap-siap Mas ya. Sehingga waktu konferensi pers Mas Ahaye berulang kali selalu menyebut kata KSP sebelum kata Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Dalam konteks ilmu komunikasi, penyematan kata KSP ini jelas punya tujuan, bukan sekedar ditempelkan begitu saja. Toh elit politik bernama Muldoko di Indonesia itu kan cuma satu. Lagian dalam konferensi Mas Ahaye itu menyebut nama Pak Muldoko kok selalu disangkut pautkan dengan institusi beliau. Yo, jangan harusnya KSP atau kantor, itu kantor bukan kepala ya. Kantor staf kepresidenan tidak ada urusannya itu. Orang enak urusannya dengan ngurusi capres pencapresan dan sebagainya, apalagi ngurusi partai, orang enak itu. Urusannya dengan Pak Presiden itu. Argumentasi panjenengan itu sudah cacat logika. Orang enak hubungannya kantor staf kepresidenan sebagai sebuah institusi tidak ada urusannya dengan partai politik. Jelas kan? Apa meneh masalah capres pencapresan enggak urusannya melayani segala sesuatu seluk-beluknya Pak Presiden lah. Mudah ditebak sebenarnya. Urusan Demokrat dan Pak Muldoko ini hanya yang tadinya urusan seputar partai ya, ingin dilebarkan gitu menjadi urusan koalisi perubahan dengan pemerintah. Ya politik gitulah. Udah apa-apa itu dinamis, bisa mengkerut, bisa mengembang dan sebagainya itu biasa dalam perpolitikan ini. Nah, pemerintah tidak pernah merasa punya urusan dengan diri pribadi Pak Muldoko yang terkait dengan KLB Demokrat. Enggak ada ini pribadi mungkin dengan Pak Muldoko. Sikap pemerintah juga jelas. Ini jelas loh Mas. Nah, jangan masih syarat-syarat begitu kan nggak enak itu, nggak etis lah. Nah kalau cukup nuduh-nuduh Pak Jokowi intervensi, buat apa mau mengambil Demokrat? Untungnya ya rano itu, nggak perlu itulah. Nah lihat saja itu, urusannya Pak Jokowi banyak banget ya, ngurusi rakyat Indonesia dengan beribu-ribu pulau, 270 juta masyarakat ini. Parpol koalisi pendukung pemerintah saja bolak-balik bertemu membahas berbagai problem yang harus diselesaikan demi kepentingan rakyat loh. Lah kok Mas Ahaye urusannya internal Demokrat ya, terlalu kecil nyolek-nyolek presiden lagi. Pak Jokowi jadi colek-colek itu loh, diseret-seret loh, mbok minta bantuan ke Pak SBY itu sebagai bapak jenengan mantan presiden 2 periode. Kan beliau ketua Majelis Pertimbangan Partai juga kan. Harusnya memberi pertimbangan, masukan kepada Mas Ahaye supaya nggak salah paham kepada yang lain loh. Mantan presiden dan juga mantan ketua umum Demokrat. Oh, ini Pak SBY itu udah banyak makan asam garam hanya untuk ngurusi Partai Demokrat, sebenarnya kecil itu loh. Ya pasti tahu dan paham mencari jalan keluarnya, solusinya seperti apa itu Pak SBY sebenarnya sudah paham semua, betul itu masalah kecil Mas buat Pak SBY sebenarnya. Lagian goyangan goyangan Pak Muldoko ke Demokrat kan ya tidak pernah berhasil loh. Iya Pak Muldoko, maaf loh ini menurut saya loh ini tidak pernah berhasil kan. Nah, Mas Ahaye saja bisa menyebut kalau Pak Muldoko sudah 16 kali menggugat dan selalu kalah.
Ya jelas kalah itu loh. Kalau menurut hitung-hitungannya ini, menurut Pak Begawan itu ya, karena dasarnya memang tidak kuat untuk yang diajukan oleh Pak Muldoko itu. Tidak perlu nyebut-nyebut KSP lagi lah. Oh, malu Mas. Ini Pak Muldoko secara pribadi, bukan nyangkut antar KSP itu, bukan kantor staf presidenan enggak ada itu loh. Nah panjenengan itu kan sudah dewasa itu loh. Ya meskipun belum piawai banget di dalam perpolitikan, tapi sudah cukup lama menjadi ketua umum Partai Demokrat itu harusnya kan harus cerdas, tegas gitu loh. Nah, masa ngadepi masalah begituan saja nyenggol yang lain. Nah, apa ngadepin sendiri takut dengan sebagai ketua umum atau harusnya berani. Masa apalagi minggu depan Pak Anas sudah keluar dari tahanan loh. Wow, udah bebas loh, meskipun bebas bersyarat tapi sudah bisa menghirup udara bebas loh. Jadi yang menghantam lagi Partai Demokrat ini bertambah ini. Hati-hati ini menurut Begawan itu memberikan informasi loh ini, ngeleke loh itu, memperingatkan loh ini. Ini faktor tambahan yang bikin panjenengan nanti bergidik gitu loh. Tambah gemeteran loh. Saran saya. Kalau memang membuat merinding, ya ini saran saya, ini bukan untuk ngojo-ojoi itu loh, bukan untuk memprovokasi, ya mundur saja lah. Daripada nanti stres dan tidak kuat ngadepin, mundur dan membesarkan Partai Demokrat supaya kursinya nanti di parlemen bertambah banyak. Oh, itu lebih piai, lebih bagus, lebih cerdas. Lah, angkat saja adik Mas Ahaye, Mas Ibas jadi ketua umum. Akhirnya lebih piawi di dalam perpolitikan. Biar dia yang menghadapi. Sikap pemerintah jelas banget soal ini. Jadi gak perlu ngeper. Oh, tak dukung nih. Om Begawan mendukung. Bisa itu kehidupan politik. Itu banyak intrik. Bias apa ya namanya, dampak politik, itu banyak, intrik-intrik, jegal-menjegal itu sudah biasa, bunuh-membunuh, dalam arti bukan membunuh nyawa loh, orang loh, membunuh karir dan sebagainya itu dalam politik kan sudah biasa itu Mas Ahaye. Sepanjang punya bukti kuat. Nah Mas Ahaye tidak perlu khawatir. Lah, apa orang kepercayaan Anda malah tidak membantu jenengan mau kerja sendiri atau malah nakut-nakutin buat panjenengan itu loh. Atau karena Pak Muldoko itu jenderal dan panjenengan mayor, secara struktural, secara historis tetap harus hormat. Ini membuat jenengan ngeper ya. Ya tapi kalau di dalam perpolitikan ya semua sama. Baik mantan jenderal, mayor, kopral dalam perpolitikan sama itu, nggak ada bedanya itu loh. Ngapain merinding ya? Nah ini jenengan kan harusnya agak malu sedikit dengan politisi-politisi muda lainnya yang sekarang wah hebat itu kalau saya lihat itu politisi-politisi Indonesia bermunculan di Indonesia ini. Lah apa Mas saya nggak mikir? Kan yang digugat sama Pak Muldoko itu pemerintah. Bukan Partai Demokrat itu, Pak Muldoko secara pribadi itu menggugat pemerintah, ya toh. Bukan partai loh, pemerintah digugat karena tidak memberi pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB-nya Pak Muldoko. Lah kok justru malah Anda yang galau ini. Lah jelas-jelas Kemenkumham tidak meluluskan permohonan Pak Muldoko, itu jelas Mas, dasarnya orang kuat. Itu tandanya pemerintah bekerja pada jalurnya yang benar, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Apalagi membela yang bisa membuat Anda ambiar, enggak, yang benar. Karena pemerintah melalui jalur-jalur yang sesuai konstitusi, yang sesuai undang-undang. Nah, Pak Muldoko di KSP dijamin menang. Ya enggak begitu. Meskipun dia orang dekatnya Pak Jokowi, enggak, Pak Jokowi juga enggak mau ngewang-ngewangi itu, enggak, harus ditempatkan pada tempatnya. Makanya kenapa panjenengan mesti galau Mas? Enggak perlu galau loh. Nah, menyimak perseteruan ini menarik nih. Menarik. Ini menurut Om Begawan menarik dan masyarakat perlu paham. Sebab juru bicara kubu Pak Muldoko, Saiful Huda, mengatakan akan segera bebasnya Mas Anas pekan depan, bakal memberi daya hajar tambahan. Wah, ini ancaman ini. Tapi nggak perlu khawatir, tenang aja. Ini politik, tenang aja. Sebab Mas Anas akan membuka tabir korupsi Wisma Atlet Hambalang.
saat kepemimpinan SBY. Ini kabarnya, ya, menurut yang dikatakan dari Pak Saiful tadi loh. Nah, pernyataan itu bisa jadi panjenengan tambah deg-degan ini kayak dibom gitu. Nah, sehingga pernyataan yang dikeluarkan dalam konteks PK bikin meradang ini, meski begitu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat itu Bang Hersaki kalau nggak salah, Hersaki Mahendra itu kalau namanya itu, sudah berupaya untuk menyingkirkan kuatnya isu itu dari media. Ya, dia mengkanter itu loh, itu bagus tuh, kerja yang bagus. Harusnya begitu itu loh. Nah, kata Bung Hersaki, Mas AHY tidak ada urusan dengan Bang Anas. Nah, tidak ada urusan. Iya bener, orang ada urusan ini. Malah mewanti-wanti supaya Mas Anas fokus membangun partainya sendiri, yakni Partai Kebangkitan Nasional, PKN. Tidak perlu ikut campur partai lain. Itu pesannya Mas Hersaki itu. Nah, harapan Bung Hersaki, nah, tapi gini loh, kita tidak menutup mata loh kalau Mas Anas pernah jadi ketua umum Demokrat dan masuk penjara gara merasa dijebak atau dikorbankan lah katanya. Makanya Mas Anas tidak terima, kayaknya sih bakal menuntut balas. Ini bau-baunya itu loh. Kabar-kabarnya. Ya, tapi dalam politik harus berani, harus dihadapi. Setidaknya itu bisa kita tangkap dari sejumlah baliho jumbo yang dipasang di beberapa lokasi strategis. Gambarnya Mas Anas itu. Salah satunya ya di jalur tol dekat Cikias itu, dekat kediaman Pak SBY itu loh. Tunggu beta mau balik gitu. Ingat kan kata-kata itu? Masih ingatkah tulisan yang dipampang di balik itu loh? Iya, sekali lagi itu tulisannya cukup menggentarkan nih. Tunggu beta balik atau bahasa Indonesia tunggu saya mau pulang. Nah, kita juga tidak tahu upaya yang Pak Muldoko lakukan itu seperti apa. Sebagai bentuk tekanan pada Mas AHY, secara pribadi ini masih dari tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Hampir bisa dipastikan yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu bersifat pribadi. Pak Muldoko secara pribadi, bukan Pak Muldoko sebagai KSP yang dekat dengan Pak Jokowi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Presiden Jokowi. Sekali lagi, nah, bakal menarik mengikuti perkembangan pertarungan ini. Masyarakat harus paham ini, karena dalam koalisi perubahan Demokrat punya keribetan dua ini, yakni soal KLB dan jelang pembebasan Mas Anas Urbaningrum. Nah, sedangkan Nasdem punya tantangan bedol desa. Bedol desa itu transmigrasi ini. Banyak anggotanya yang transmigrasi, elit-elit mereka. Nah, hanya PKS yang sepertinya bebas dari goyangan. Kalau gitu ya, mari tetap ikuti ngompol ngopini politik di Om Begawan ini supaya kita semakin paham dan tidak salah paham. Sampai jumpa lagi, salam Begawan, salam ngompol.